anak dan orang tua di masa pandemi. Aduh, ini benar-benar banget ya. Di masa pandemi ini psikologisnya bukan hanya anak ternyata yang terkena dampaknya. Orang tua juga kena dampaknya. Contoh nih, aku sharing dulu ya, Pap. Jadi banyak orang tua yang udah bilang nih akhir-akhir ini sih bilang, Mister, kapan masuk? Aduh, ini kalau udah di rumah terus bisa jadi perang dunia katanya. Waduh kan, perang dunia tapi terjadi di rumah tuh. Aduh kan luar biasa yang kayak gitu tuh. Nah, tapi ternyata banyak hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya di masa pandemi ini. Nah, tapi kan saya sebagai guru juga mungkin belum terlalu berpengalaman. Nah, kita ada undang Ibu Charlotte. Pengen tahu udah mulai apa belum? Belum. Oke, sebentar saya akan coba, kalau ada salah maaf ya Bu Charlotte, jadi saya akan bacakan biografinya dari Ibu Charlotte. Ibu Charlotte Kapriatna adalah pendiri dan direktur dari Sekolah Atalia Serpong Tangerang. Hampir 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dalam 20 tahun terakhir secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, ceramah pendidikan, baik di sekolah maupun di gereja. Latar belakang pendidikannya, sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan tahun 1987, Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Program Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2012, dan Magister Ministri di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang 2013. Ibu Charlotte, kalau ada yang kurang-kurang, saya minta maaf ya. Oke, buat waktu selanjutnya, boleh Ibu Charlotte? Ya, selamat pagi Miss Robin, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih ya, pagi-pagi katanya betul ya. Ini di hari Sabtu pagi kita mau datang, kita mau belajar. Dan bersyukur ya, gara-gara pandemi ya kita bisa ada di mana saja. Kita nggak usah pergi ke lokasi dan kita tetap bisa belajar ya. Misalnya Anda ada di mobil, Anda ada di jalan. Sekarang ini serba praktis sekali. Ya, jadi mestinya kita sebagai orang tua kita mau makin terus belajar karena masa-masa ini nggak akan jadi lebih mudah. Tadi Mr. Robin mengatakan orang tua, kapan ya Mister kita ke sekolah? Nanti ke sekolah juga tantangannya ada lagi ya. Jadi ini bagaimana anak-anak bisa aman, jangan sampai ke sekolah, aduh masker kamu lucu deh, kita tukeran masker yuk. Nah udah deh. Kalau udah kayak gitu bisa terjadi klaster, ya. Nah, ini kita mau belajar satu hal, bisa saya dijadikan co-host, yaitu bagaimana membangun psikologis anak dan orang tua di masa pandemi. Karena memang yang diserang pada masa-masa ini adalah psikologis, bukan hanya fisik ya. Jadi fisik tentu saja karena dengan adanya virus ya kita diserang ya, tetapi akibatnya juga kepada fisik kepada psikologis. Ketika ada social distancing, kita harus lockdown di rumah saja. Nah, itu nyangkutnya bagaimana kita jadi bosan, kita jadi stres. Nah, itu masalah psikis, masalah psikologis ya. Nah, saya akan share screen. Bagaimana membangun psikologis anak dan orang tua pada masa pandemi ini, ya. Nah, sudah kelihatan saya punya tayangan ya? Oke. Nah, jadi bulan Oktober ini adalah bulan kesehatan mental, ya, dirayakan tanggal 10 Oktober. Itu seluruh dunia tuh merayakan Hari Mental Health Day. Ya, mental health, kesehatan mental. Jadi saudara kalau bicara psikologis ya berarti bicara soal mental, kekuatan mental, ya. Nah, ada gangguan mental ketika stres, ya. Wah, ini lama-lama bisa depresi ya. Cemas, sedih, bipolar, halusinasi itu semua gangguan mental. Berarti dari sama gini ya, kayak gangguan fisik.
Dari yang ringan sampai yang berat. Dari kita flu, pilek, cuman tinggal tidurin, istirahat, minum air hangat, kita sembuh, sampai kita harus dioperasi, harus dirawat, dan sebagainya. Jadi range-nya mulai dari ringan tentu sampai berat. Nah, masalah kesehatan mental, masalah psikologis nih ya, itu ada gangguan perilaku. Jadi perilakunya berubah, ya. Waduh, kenapa ya sekarang ini dia jadi menyendiri, masuk kamar, nggak mau ketemu orang, nggak mau ngomong sama orang. Nah, ada gangguan perilaku, menarik diri, ya. Lalu ada gangguan emosional. Gangguan emosional sekarang kenapa murung? Biasanya periang. Kenapa kok sedih? Kenapa dia kok jadi gelisah? Nah, itu gangguan emosional. Kelihatan mestinya, ya. Walaupun terjadinya di dalam, di emosinya, ya, secara psikologis, tapi akan muncul. Ada gangguan perkembangan dalam belajar. Jadi ketika biasanya dia semangat bikin PR, mengerjakan tugas. Nah, sekarang dia menarik diri, dia nggak mau, dia males, ya. Tahu nih ada PR, makin ada PR, dia makin nggak mau kerjain. Jadi dia nggak mau belajar. Kemarin ada keluhan anak kelas 1 SD, ini orang tuanya WA saya. Jadi di mana kelas 1 mestinya udah bisa baca, tulis gitu ya. Anak ini sama sekali nggak mau. Nggak mau nulis, nggak mau baca. Ini sudah masuk beberapa bulan sekolah ya. Jadi tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Dia tanya saya, Bu, apakah anak saya dia menjadi depresi karena ayahnya baru meninggal di awal tahun karena COVID? Ataukah memang ada gangguan perkembangan yang lain? Misalnya anak ini disleksia sehingga dia tidak mau nulis. Saya bilang untuk mengetahui itu harus profesional, harus dilihat, dites, diassess, apa yang menjadi penyebab daripada perilakunya ini, ya. Apakah karena stres, karena ada shocking dari kematian ayahnya, atau memang ada gangguan di dalam perkembangan. Lalu gangguan di dalam relasi dengan saudara kandung atau dengan orang tua. Jadi dengan orang tua, dengan saudara kandung itu ya bagaimana sekarang kok ketemu bukannya jadi akur, malah ribut. Tiap hari tengkar. Apa-apa berebut. Nah, ini yang terjadi selama lockdown. Ada di rumah. Ini bukannya tambah akur, malah tambah ribut. Ya. Jadi gangguan-gangguan ini muncul yang kita lihat dari adanya masalah kesehatan mental. Dan kesehatan mental ini penting sekali. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik. WHO mengatakan kesehatan mental itu di mana seseorang merasa sejahtera. Jadi ada kaitannya kesehatan mental, mental health ini dengan well-being. Jadi ketika seseorang merasa cukup, merasa aman, merasa sejahtera, damai. Nah, kita boleh katakan dia sehat. Sehat secara mental. Ya, ini bukan hanya fisik. Jadi, penting nggak? Penting karena kalau mentalnya nggak sehat, itu bisa mempengaruhi fisik. Sama juga ketika fisiknya juga sakit, bisa mempengaruhi mental. Jadi mental dan fisik kita tuh saling berkaitan. Jadi Bapak Ibu tahu ada psikosomatis. Jadi orang yang menderita psikosomatis, soma itu artinya tubuh ya. Jadi tubuhnya tuh sebetulnya nggak sakit. Nggak ada infeksi, nggak ada luka, nggak ada masalah gitu ya. Kenapa? Yang dirasakan justru fisik. Lemes, nggak bisa bangun, perutnya sakit, keluar keringat dingin. Secara gejala, pasti ada sakit nih tubuhnya, tapi yang sakit itu sebetulnya jiwanya.
Jadi gangguan kejiwaan tuh nggak boleh diabaikan, ya, bisa berbahaya. Sama kayak penyakit fisik, ada derajat dari ringan ke yang berat. Jadi ciri-ciri kesehatan mental yang baik, ketika seseorang tahu bahwa dirinya punya potensi dan dia akan maksimalkan potensi itu, ya. Jadi ketika anak-anak mengetahui, oh saya tuh bisa ini, saya tuh mau ini, mau melakukan ini, gitu ya. Wah, orang itu dinyatakan sehat secara mental, ya, secara psikis. Yang kedua, kalau dia dapat mengatasi rasa tertekan. Misalnya anak dibully, dia bisa nggak atasin? Kalau dia dibully, kemudian dia jadi murung, menarik diri, dia nggak mau makan. Nah, ini namanya tidak sejahtera, tidak well-being. Demikian juga ketika ada orang tua yang harus di-PHK karena pandemi ini, bisa nggak dia atasin? Oh iya, memang kita ini semua di-PHK ya bukan karena kinerja, tetapi karena kondisi perusahaan yang memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Nah, jadi intinya ketika seseorang merasa tertekan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi misalnya, oh ya, apa ya peluang usaha yang lain? Atau saya sementara jual-jualan dulu. Jual, ya reseller, sekarang ini kan banyak sekali ya. Jadi mau titip nggak makanan dari Glodok, dari Bandung, ya, makanan dari Bangka gitu ya, yang sehingga tuh ketika ada masalah yang kita cari itu solusi. Ya. Jadi bukannya menangisi diri. Waduh, kesian ya hidup saya kok begini. Nah, ciri yang ketiga bisa bekerja atau belajar secara produktif. Yang keempat, hubungan sehat nih. Baik dengan keluarga maupun dengan orang-orang. Jadi relasinya juga baik. Kalau orang yang sehat mentalnya, maka ketika dia berhubungan atau berelasi dengan orang-orang di sekitarnya, dia nggak jadi toksik. Sekarang ini kita kenal ya kata toksik ya. Toxic relationship, toxic parenting gitu ya. Nah, orang tuh menjadi toksik karena memang mentalnya nggak sehat. Jadi tanda-tandanya adanya gangguan mental tuh menarik diri, sering sedih, lalu takut tanpa alasan. Ya, kok dia takut ya? Begini takut, begitu takut. Lalu bersikap agresi. Ya. Wah, baru ngomong sedikit dia udah nyerang, merasa tersinggung. Ya. Lalu menurunnya prestasi akademik. Kok sekarang dia nggak semangat belajar ya? Iya, dia kok kenapa ya? Bikin PR-nya kok lama sekali. Kok dia banyak ngelamunnya ya? Ada gangguan makan. Oh, sekarang makan terus. Tiap jam dia makan. Ini bukan soal nafsu makan ya. Ini menjadi pelampiasan. Atau yang tadinya senang makan, sekarang ini nggak mau makan. Dia rasa kenyang, dia rasa nggak nafsu makan, tidak berminat untuk melakukan kegiatan normal. Jadi dia nggak mau mandi, sikat gigi, ya kerjanya main game, pokoknya kegiatan normal yang biasanya dilakukan membuat dia menarik diri. Sulit konsentrasi. Ya bagaimana prestasi akademiknya tidak menurun ya, kalau dia sendiri sulit berkonsentrasi. Bahkan menyakiti diri. Ada yang cutting-cutting gitu ya. Dia merasa ketika dia menyakiti dirinya, itu menggantikan rasa sakit di jiwanya, di mentalnya. Jadi, saudara, ada satu kata ya di dalam bahasa Jepang tuh gambaru. Jadi gambaru itu tuh artinya never give up ya. Jadi mengandung dua unsur kata yaitu keras, mengencangkan. Wah, kalau kata mengencangkan tuh kita ingat kalau di pesawat ya, mengencangkan seat belt ya, fasten your seat belt. Jadi mengencangkan dan keras itu menunjukkan apa?
Satu kata gambate kudasai, ayo berjuang lagi. Jadi di Jepang kenapa orang-orang disiplin? Di Jepang kenapa orang-orang itu di dalam disiplin, kebersihan, kejujuran, itu nomor satu. Jadi karakter baik, ya ini secara umum mereka miliki. Tentu ketika ada ekses daripada mereka tidak relate dengan Tuhan, ketika mereka jujur itu untuk siapa, ketika mereka rajin untuk siapa, maka ketika mereka gagal, ya mereka harakiri ya, bunuh diri. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ini bagi siapa dan untuk siapa. Nah, tapi kita mau belajar karakternya. Artinya ketika dia mau berjuang, ya dia tidak mau menyerah, ini menjadi satu ciri bangsa. Ya, kita lihat bagaimana anak-anak di Jepang ketika mereka harus melakukan lompat tinggi, ya, lompat tinggi. Coba kita lihat ya. Ya, kita lihat ya bagaimana anak ini gagal berkali-kali ya, dan dia katakan gurunya harus, ayo coba lagi. Dan ini gurunya meminta teman-temannya memberikan dukungan. Ya, entah kekuatan dari mana anak ini setelah teman-temannya memberikan dukungan, dia seperti memperoleh energi. Dia seperti mendapat kekuatan. Dan inilah memang kekuatan yang dia peroleh dari komunitas. Jadi makanya penting sekali ya. Kok kita melihat anak ini udah coba beberapa kali, nggak bisa dia untuk dia melampaui balok-balok tersebut yang dia harus lompat. Tapi kenapa ketika temannya memberikan dukungan, kok dia bisa tuh berhasil? Jadi kita melihat di sini apa ya? Sebuah dorongan semangat yang berimpact kepada psikologis seseorang itu akan mempengaruhi kekuatan di dalam fisiknya, ya. Jadi tadi kita lihat bagaimana pengaruh fisik dan psikis itu sangat berkaitan, ya. Jadi kondisi anak sekarang seperti apa, Bapak Ibu? Kondisi anak seperti sekarang, ya. Ini daya tahan dan daya juang tidak ada. Bertahan aja nggak ada, boro-boro berjuang seperti anak Jepang tadi. Dia bertahan di dalam kegagalan. Dan saya juga amazed, nggak ada orang tua yang maju bilang, aduh udahlah Bu, anak saya jangan dipaksa, nanti kalau ada apa-apa siapa mau tanggung jawab. Tapi
si orang tua percaya bahwa gurunya yang tahu kondisi anak-anak. Gurunya tahu bahwa anak-anak mampu. Jadi ketika orang tua mempercayakan anaknya kepada guru, guru juga menjadi percaya diri. Dan anak-anak juga menjadi percaya diri. Dan kita melihat hasilnya ya, anak-anak bukan hanya punya daya juang, tapi juga punya daya lentur, daya lenting. Daya lenting di sini kalau dijepit melejit ya. Wah, saudara, makin ditekan bukan makin melempem, bukan makin terpendam ya, tetapi makin ditekan dia makin melambung tinggi. Jadi ini yang terjadi ya ketika sekolah online. 2 menit awal masih duduk manis. 5 menit udah selonjor. 7 menit udah kerudungan. Kalau 10 menit udah ngezoom ini. Zoom palitan ya, udah bukan ngezoom lagi, zoom palitan. Jadi dulu guru adalah orang tua di sekolah bagi murid. Sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Jadi kondisi di mana orang tua harus mewakili guru. Tugasnya bertambah, bukan hanya sebagai chef, tukang masak di rumah, bukan hanya mungkin kalau asisten rumah tangga kita tidak ada, sekarang kita juga menjadi ART, lalu kemudian kita sendiri menjadi guru. Tapi percayalah masa-masa ini bukan masa-masa yang terus-menerus. Badai pasti berlalu. Pakai kesempatan ini di mana orang tua bisa dekat dengan anak. Dan anak bisa look up dengan orang tua. Wah, mama hebat ya, ternyata mama tahu ya. Dan orang tua serta guru harus menjadi mitra, menjadi rekan kerja. Harus bersahabat, bekerja sama saat ini, mendampingi anak-anak. Nah, ini online class is getting serious. Kenapa nih anak menjadi serius? Lihat mamahnya ya, pakai apa itu? Bawa sandal, ya. Nah, nggak tahu seriusnya karena memang dia berminat di pelajaran itu atau gara-gara sandal ibunya nih, dia menjadi serius. Lalu ini orang tua yang sudah kewalahan. Anaknya tenang-tenang sambil minum. Nah, PR-nya dan tugasnya dikerjakanlah oleh ayah ibunya. Jadi kita melihat di sini ini orang tua yang sudah menyerah, ya. Jadi kondisi sekarang ini kita mesti melihat secara psikologis. Kita mau ditekan atau kita sedang di-stretch. Di-stretch itu berarti ditarik ya. Ini kalau kita stretching ya, kalau kita lagi nge-gym. Nah, Anda tuh stretching otot-otot. Otot-otot Anda semakin kuat, semakin besar. Nah, kenapa? Kalau semakin kuat, semakin besar, tentunya peredaran darah, gerak-gerak Anda menjadi apa ya? Orang kalau yang dia punya otot-ototnya sangat lentur, nggak akan gampang keseleo atau salah urat, salah bantal, salah apalah begitu. Karena apa? Karena memang tubuhnya jadi nggak kaku, jadi lentur, ya. Nah, ketika di stretching kita lihat otot-otot itu jadi membesar, nggak lembek, ya. Nah, life doesn't get easier, you just get stronger. Hidup tuh nggak lebih mudah. Jadi kenapa kita harus lebih kuat? Ya, jadi ada satu istilah yaitu adversity quotient, bermental baja. Mental ya. Bayangkan saudara ya, kalau dulu kita itu sangat mementingkan yang namanya IQ, emotional quotient. Intellectual quotient. IQ-nya berapa? Kalau IQ-nya tinggi, pinter. Kita anggap, wah pasti sukses, pasti berhasil. Nah ternyata setelah itu berkembang EQ, emotional quotient.
Wah, bagaimana dia bekerja sama dengan orang, bagaimana dia punya motivasi, bagaimana dia bisa sadar kepada dirinya. Ternyata IQ itu penting sekali. Tapi sekarang berhubungan dengan soal psikologis di masa pandemi, justru EQ yang diperlukan. Karena EQ ini adalah kemampuan seseorang menghadapi kesulitan atau hambatan untuk memacu keberhasilan. Berarti kesulitan, hambatan itu jangan disingkirkan. Karena itu bakal melatih kita EQ-nya jadi semakin tinggi. Kalau EQ-nya rendah, begitu ada kesulitan, begitu ada hambatan, udah deh habis deh. Nah, kekuatan dari dalam diri EQ ini adalah kekuatan dari dalam diri menghadapi tekanan, melakukan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu tanya EQ itu berarti sama dengan tabah. Yes. Kira-kira begitu. Dengan tabah. Orang yang tabah pasti dikaitkan dengan kesulitan, dengan hambatan. Jadi kita nggak akan datang ke pernikahan seseorang lalu kita bilang, kamu ya nanti tabah ya. Nah, kita tuh ngomong, kamu tabah ya, itu kalau kita di rumah duka. Artinya ketika seseorang berada dalam kesulitan. Jadi memang bermental baja itu justru di tengah kesulitan, tekanan, hambatan ada kekuatan. Tetap gigih, tidak gampang menyerah. Ya, menerima kondisi yang terjadi. Tidak kehilangan pengharapan dan bertahan sampai akhir. Jadi ketika kita menerima kondisi itu membuat kita tetap gigih, membuat kita tidak gampang menyerah. Karena kita punya pengharapan. Dan itu yang membuat kita jadi bertahan sampai akhir. Lalu mampu bersikap luas, menyesuaikan diri. Jadi kita bisa adaptif. Nah, luas ini yang tadi saya bilang daya lenting. Ditekan, bukan dia melempem, malah dia melejit. Nah, jadilah orang tua yang strong, ya. Kalau orang Sunda mengatakan seterong. Nah, jadi 3 suku kata, ya. Nah, strong di masa pandemi, strong jadilah kuat. Kuat ya secara mentally. Tapi ini ada ingredients-nya nih, STRONG. Ini saya buat jadi akronim. Yang S yang pertama yaitu sabar, bukan gusar. Sabar, kalau di dalam 1 Korintus 13 tuh itu ciri daripada kasih. Kasih itu sabar, ya. Nah, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ingat ya, waktu kita pacaran, kasih itu sabar. Sabar tuh menanggung segala sesuatu. Kenapa ya? Begitu menikah udah nggak sabar lagi. Ya, dia terlambat sedikit udah marah, ya. Nah, ternyata kasihnya udah mulai luntur. Jadi, kalau sabar itu namanya juga apa? Dalam bahasa Inggrisnya kan patient. Patient tuh pasien. Pasien itu kan ya sulit tidur, susah makan, nggak bisa bangun, ya. Bisa bayangkan coba, ini berkaitan dengan penderitaan patient. Ya, jadi kalau Anda diminta sabar ya pasti Anda akan menghadapi hal-hal yang membuat Anda tidak sabar. Kalau hal-hal itu lancar, baik, ya kayaknya sih nggak perlu kesabaran ya. Karena apa ya, semua orang juga akan bisa menerima situasi yang menyenangkan, tenang. Tapi kalau situasinya di mana ada tekanan, Anda diburu-buru, Anda dituntut, lalu kemudian ada kesulitan, wah, ini kesabaran diuji, ya. Jadi memang kesabaran berhubungan dengan penderitaan, berhubungan juga dengan penantian. Karena apa? Sebetulnya untuk sebuah progres itu membutuhkan proses. Jadi perlu waktu. Ya, waktu di dalam penantian berhubungan juga dengan
pengendalian diri. Ya, berhubungan dengan pengendalian diri yang artinya waktu kita nunggu, waktu kita menderita, nah kita bisa enggak mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita. Kalau kita tetap nih misalnya nunggu, tetap menderita, tapi kita marah-marah, kita gelisah, namanya juga bukan sabar, ya, karena sabar harus mengandung unsur-unsur ini. Jadi patient is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Jadi kesabaran bukan soal berapa lama dan bagaimana, maksudnya berapa lama seseorang menunggu, tapi bagaimana seseorang ketika menunggu. Ketika dia menunggu, apakah dia menjadi marah, menjadi sedih, kesel. Karena patience, kesabaran, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering. Karena itulah kapasitas Anda menerima segala penundaan, segala masalah, tanpa menjadi marah maupun kesal. Ya. Jadi yang kedua, strong ya, tadi sabar bukan gusar, yang kedua tenang bukan tegang. Dari mana sih saudara dapat ketenangan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita tahu sumber ketenangan kita adalah Allah. Sekalipun dunia ini goncang, sekalipun dunia ini bergelora, tapi ya cuman dekat Allah saja aku tenang. Yesaya 30:15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata kalau kita tenang, ada kekuatan. Ketika kita tenang, kita menjadi refresh. Kita mungkin bisa tambah energi di dalam ketenangan itu. Kita mampu membuat keputusan. Tapi kalau lagi tegang, gimana ya? Kita juga panik. Khawatir. Waktu tenang, Anda bisa lebih convenient, lebih nyaman, lebih punya ide-ide waktu Anda tenang. Ya, tenang ya, bukan tegang. Matius 11, 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari mana tuh ketenangan kita dapat? Ketika kita belajar lemah lembut dan kita belajar rendah hati, ya, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kuk yang dipasangkan kepada kita itu enak dan bebannya Tuhan ringan karena kuk yang kita pasang itu kuk yang juga dipasang ke Tuhan gitu ya. Jadi kuk tahu ya, itu yang kayak sebilah kayu yang ditaruh di pundak daripada sapi. Jadi ada sapi junior dan ada sapi senior. Dan sapi junior tuh ikut aja sama sapi seniornya. Udah dia jalan ke kanan ikut ke kanan, dia ke kiri ikut ke kiri. Nah, kuk yang dipasang itu ringan karena yang si senior inilah yang akan memanggul kuk itu lebih besar, lebih banyak. Ya, lebih berat. Nah, jadi artinya ketika Tuhan bilang, ayo semua yang letih lesu berbeban berat, Tuhan bilang, nggak usah jaim, apa adanya, datang sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya, jadi tadi ya, tenang bukan tegang. Mulai dari S tadi apa? Sabar bukan gusar. Lalu T-nya tenang bukan tegang. Ya, R-nya rukun bukan rusuh. Efesus 4:32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada kata saling di sini, saling mengampuni, saling mengasihi. Rukun, ya rukun bukan rusuh, saudara. Kita tuh sama manusia lain pasti ada konflik kan? Nggak ada manusia hidup tanpa konflik. Jadi ketika konflik ada, mari cari solusi dan rekonsiliasi. Jadi ketika solusi dan rekonsiliasi ini terjadi, malah sebetulnya konflik itu
Hubungan itu, relasi itu jadi semakin dekat. Saudara, Ibrani 12 ayat 15 mengingatkan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan jauh dari kasih karunia Allah supaya nggak ada tumbuh akar pahit. Akar pahit munculnya dari mana? Nah, kepahitan tuh munculnya dari dendam. Dendam dari mana? Dari adanya kebencian. Kebencian dari mana? Dari sakit hati. Sakit hati dari mana? Dari marah. Nah, Anda lihat ya, itu tuh ya, sakit hati, marah, benci, lalu dendam sampai pahit ya. Gimana nggak rusuh? Bagaimana nggak mencemarkan banyak orang? Oleh karena itu, untuk menyelesaikan akar yang pahit ini ada apa ya saudara? Kasih karunia Allah, grace Allah, mercy-nya Allah, pengampunannya Allah. Dan itu yang memampukan kita untuk mengampuni diri dan mengampuni orang lain. Lalu yang objektif, bukan subjektif ya. Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak laki, nah disebut anak laki karena waktu itu zamannya patriarkat ya, laki-laki yang dihitung. Tentu saja semua anak-anak kita adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ada terjemahan lain, lihat anak laki-laki adalah warisan dari Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Bukankah anak-anak kita adalah warisan masa depan kita, yang artinya ketika keturunan demi keturunan dan Tuhan itu memberkati ya, generation by generation. Karena dia yang mau bahwa ada generasi penerus. Khalil Gibran dalam puisinya mengatakan, your children are not your children. Anakmu bukan milikmu, anakmu itu cuma melaluimu. Jadi dia milik siapa ya? Jelas milik Sang Pencipta. Di sini dikatakan anak-anakmu adalah anak panah kehidupan yang sedang meluncur. Siapa yang memanah, siapa yang membidik? Ya, pastilah ini Sang Pencipta, Sang Pemanah Maha Tahu. Jadi orang tua di mana? Orang tua itu seperti busur, makanya busur ini harus direntang, harus di-stretch. Nah, ketika busur ini di-stretch, sakit nggak ya? Pasti sakit lah. Nah, ketika busur ini di-stretch, direntang, ya, membesar, ya. Nah, busur ini harus mau melesat, melepaskan anak panah itu supaya melesat pesat, jauh serta cepat. Jadi tugas daripada si busur ini apa? Meliuk. Meliuklah dengan sukacita di tangan rentangan Sang Pemanah. Jadi saudara, anak adalah milik Tuhan. Karena kalau saudara bisa memiliki mindset ini, saya yakin kok ada well-being tadi. Ada kesehatan mental. Secara psikologis kita jadi tenang. Karena kita tahu anak adalah milik Tuhan, diciptakan untuk sebuah tujuan. Nantinya anak kita jadi apa Tuhan tahu persis. Tuhan sudah hadir di masa depannya. Orang tua itu hanya menjadi kawan sekerja Allah. Anak adalah panah kehidupan yang harus diasah, dilepas supaya melesat pesat oleh orang tua. Orang tua adalah busur yang direntang oleh tangan Sang Pemanah. Jadi saudara, ketika Tuhan memberi Anda anak, artinya memberi sebuah kepercayaan. Ketika diberi kepercayaan, pasti akan diberi kemampuan. Ketika diberi kemampuan, pasti Anda diberi kekuatan. Karena Tuhan yang memiliki anak Anda. Dia yang memiliki tujuan itu. Jadi yang keempat ya, ini kelima, nuntun bukan nuntut. Yang pertama, sabar bukan gusar, tenang bukan tegang, dukun bukan rusuh, objektif bukan subjektif. Nuntun bukan nuntut. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut.
sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Apa yang dikatakan di sini? Kita sebagai orang yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nuntun anak, bukan nuntut. Menggenggam, bukan mencengkram. Mengiringi anak. Ya, ketika menuntun Anda mengiringi, bukan menyeret anak. Jadi di sini relasi itu lebih penting daripada prestasi. Relasi lebih penting daripada emosi. Jadi kenapa relasi harus diperjuangkan? Karena relasi sifatnya jangka panjang. Anda ribut 5 menit, ngebaikinnya 5 bulan, mungkin 5 tahun. Jadi memaafkan itu menjadi syarat utama ya untuk kita itu bisa menuntun, membimbing, mengiring, mendampingi anak-anak kita. Forgiveness is not something we do for other people, we do it for ourselves to get well and move on. Pengampunan itu bukan kita lakukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita supaya kita sembuh dan move on. Yang terakhir gembira ya, bukan duka lara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini luar biasa ya. Kok bisa ya kegembiraan itu tuh obat. Memang pasien-pasien yang sebetulnya secara prognosisnya, wah ini udah berat ya. Tapi kok bisa sembuh? Karena dia punya semangat hidup. Tapi ada pasien-pasien yang kalau dibilang secara fisik kok sakitnya nggak parah ya. Loh, tapi kok tambah lama tambah parah? Karena ada di dalam dirinya tuh semangat yang patah. Sekalipun sehat, orang tuh kalau semangatnya patah juga jadi loyo. Jadi kita ini sebetulnya lebih mudah menularkan kesusahan atau memberi dorongan semangat. Ya pastilah yang kita lakukan. Sebagian besar kita kalau susah, kita jadi curhat sama anak. Kita nggak tahu ya kalau mama tuh begini gitu. Boro-boro kita kasih dorongan semangat. Ayo nak. Karena kita selfish, kita memikirkan diri kita. Jadi ayo jangan mengasihani diri. Karena mengasihani diri itu nggak membuat Anda bisa bangkit. Ada satu doa ya, Jenderal Douglas MacArthur. Dia bilang, Tuhan tolonglah supaya anak saya mengenal Engkau. Dengan mengenal Engkau, dia mengenal dirinya. Lead him, I pray. Pimpinlah Tuhan, saya berdoa. Not in the path of ease and comfort. Bukan di jalan yang mudah dan nyaman, tapi justru minta doanya ini di bawah tekanan, ya, kemudian di bawah kesulitan dan tantangan. Maka dia katakan di sini, biarlah dia belajar tuh untuk ada di tengah badai. Supaya anak saya bisa belajar compassion. Bisa belajar yang namanya belas kasihan kepada mereka yang gagal. Dengan mengatakan saya juga pernah gagal. Jadi kegagalan itu jangan dihindari. Karena itu bisa buat jadi pelajaran. Dan dia bilang saya ayahnya ini nggak akanlah merasa sia-sia hidup saya. Nah, saya akan memperlihatkan Anda sebuah klip ya. Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya. Jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah,
Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Ya, sampai di sini kita akan masuk ke dalam diskusi. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Charlotte. Sambil nunggu pertanyaan, boleh Mr. Robinnya dulu nih, Bu Charlotte. Yang pertama, biar sambil Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Nah, Bu Charlotte, kalau misalnya kan kita sebagai guru nih di sekolah ya, kan tadi ciri-cirinya nilai anak mulai menurun seperti itu kan. Bagaimana cara kita memperbaiki anaknya di sekolah, sedangkan itu tidak relate sama orang tuanya di rumah. Mungkin orang tuanya di rumah baru dipecat nih, baru usahanya tutup. Nah, kita mau perbaikin anaknya di sekolah, tapi begitu sampai rumah dimarahin lagi, sakit hati lagi, ke sekolah lagi, kita benerin, nyampe rumah begitu lagi, begitu aja nggak selesai-selesai Bu Charlotte jadinya. Itu gimana tuh? Maksudnya siapa yang mau diperbaikin duluan nih Bu Charlotte? Anaknya apa orang tuanya jadinya? Jadi kalau mau nolong anak, mesti sepaket. Mesti nolong orang tuanya juga. Kalau orang tuanya berubah, saya yakin anaknya juga berubah. Jadi kita lihat penyebabnya. Kan si anak ini hanya bereaksi atas kondisi yang ada di rumah. Si orang tua ini dia di PHK, ya pastilah ya. Aduh, siapa yang nggak cemas, yang nggak khawatir, karena di PHK ini anak-anak mau makan apa, bayar uang sekolah bagaimana, pusing. Nah, kita sebagai orang tua, tentu ketika terjadi sesuatu yang di luar diri kita, kan kita nggak bisa kendalikan. Ya, tetapi apa yang di dalam diri kita itu bisa kita kendalikan. Ya, misalnya nih ini hujan, kita nggak bisa kendalikan kan supaya nggak hujan. Jadi kalau hujan apa? Ya udah yang tadinya kita mau keluar, rencana berenang, ya udah nggak usah, kita di rumah. Justru kita menikmati hujan, adem, sambil minum teh hangat-hangat. Nah itu tuh namanya responsif. Jadi kita itu nggak boleh reaktif. Kalau reaktif, kita tuh akan bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar, yang padahal di luar itu kita nggak bisa kendalikan. Udah diterima aja. Di PHK ya terima dulu. Terima kita di PHK, nggak usah kita nyalain bosnya, nggak usah nyalain ini, apalagi nyalain Tuhan gitu ya. Nah, nanti kita akan hidup di dalam tadi blaming, lalu kita guilt, merasa bersalah. Wah, nggak ada habis-habisnya deh. Munculnya apa? Yaitu anger, kemarahan. Jadi anak dimarahin, sedikit-sedikit dimarahin. Nah, itu rumah bukan lagi jadi surga, jadi neraka. Nah, kalau kondisinya seperti itu, siapa yang betah di rumah? Ya, dan perilaku anak pasti berubah. Kira-kira gitu, Mr. Robin? Tapi gini Bu Charlotte, sometimes ada kan dia marah-marahin anaknya nih, tapi begitu sampai sekolah dia nuntut, kok nilai anak saya turun, kok anak saya nggak berprestasi, tapi dia tidak berusaha memperbaiki dirinya sebagai orang tua, tetapi menuntut sekolah untuk membetulkan anaknya, maksud aku. Nah, itu yang sometimes itu yang kadang-kadang bingung Bu Charlotte. Untuk menjawabnya Iya, ya. iya, maksudnya gimana sih gurunya? Lah, kami sudah melaksanakan tugas kami sebagaimana adanya di sekolah. Tetapi di luar sekolah, di rumah, kamu harus ada peran orang tua. Iya. Nah, kadang ada orang tua yang tidak berani mengakui dirinya kalau dirinya tuh lagi ngerusak anaknya. Kalau inti kasarnya. Betul. Sometimes dia nggak mau ngaku, Bu Charlotte. Iya. Kamu marahin anak kamu gini-gini. Tapi ntar kalau kita ngomongin, sok tahu gurunya, ntar digituin lagi. Iya. Iya, proses itu pasti normal, ya. Menurut saya normal bukan artinya baik. Tetapi memang banyak orang yang seperti itu. Normal dalam konteks ketika orang dia salah,
Bukannya mengakui dia salah, yang ada denial, yang ada defensif. Ya, kalau dia defense artinya kan dia akan ofensif kan, dia akan Yes. menyerang. Dia akan bilang gimana sih gurunya nih nggak bisa ngajar nih gitu. Nah, itu kita lihat itu tanda-tanda orang frustasi, ya. Jadi kita nih jangan kepancing dulu nih jadi guru. Kita tuh jangan ngelihatnya, ih, lu yang salah kok disalahin gua nih, gitu ya. Nah, itu kan bikin kita juga meledak, berasap, ya. Nah, jadi kita akan timbul belas kasihan. Ya, ini orang tua pasti bermasalah. Ya, entah dia masalah suami istri, masalah finansial, pokoknya pasti bermasalah. Dan kita harus tahu kalau orang bermasalah pasti menimbulkan masalah. Nah, kita yang nggak mau dong jadi ikut bermasalah. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kita sekarang yang oh iya gimana sih ini sekolah? Iya Ibu, kami akan coba. Nah, tunggu dia reda dulu. Kita juga nggak usah defensif, nggak usah kan Ibu sendiri. Ibu aja marah-marah. Saya tuh nggak marahin anak Ibu yang dimarahin sama Ibu. Nah, kalau udah kayak gitu nggak akan ada titik temu, ya. Kita tunggu dia adem, udah adem kita bilang Bu. Ini anak kan tidak hanya di sekolah ya Bu, dia juga perlu di rumah. Nah, kami menemukan waktu dia di sekolah, dia mau Bu sama guru-guru cerita, sama teman-teman dia main. Nah, ini ada bagian yang dia belajar proses di sekolah dan proses di rumah. Kami sungguh membutuhkan bantuan Bu. Bagaimana di rumah dia juga semangat belajar. Saya tentu berusaha supaya dia semangat belajar di kelas saya. Karena dia murid saya. Saya akan berusaha bagaimana saya juga menyentuh hatinya. Ya, anak ini Bu, banyak sekali bakatnya. Anak ini saya lihat dia punya kemampuan bla bla bla. Anak ini baik sama teman. Pokoknya kita ngomongin hal-hal yang positif. Nah, kalau sudah begitu si orang tua tuh seperti kayak diajak untuk melihat dari sisi lain. Kan yang sisi dia kan, gue bermasalah, ada masalah, ini anak nambahin masalah, gitu ya. Dia tuh tanpa sadar dia seperti menuntut dirinya. Nah, apa sih yang bisa memenangkan hatinya? Memenangkan hati si orang tua. Kalau kita mengasihi dia, dan dia berasa kita mengasihi, kita mengerti, kita menerima. Jadi kita juga nggak nganggep bahwa orang tua tuh, wah mesti strong tadi ya, mesti kuat. Enggak. Orang tua juga sedang berproses. Kita juga berproses. Anak-anak juga berproses. Ayolah mari nih sama-sama. Namanya juga nama sekolahnya aja transformatif ya. Apa? Transformasi, Bu. Transformasi. Nah, berarti di dalam ini yang bertransformasi bukan hanya guru, murid, tapi juga orang tua. Ya, harus berubah. Ya. Oke, Bu Charlotte, aku bacain pertanyaan ya. Ya. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara menjaga konsentrasi anak supaya bisa stabil terus, jadi long term? Konsentrasi itu sangat berhubungan dengan minat. Coba kalau Bapak Ibu berminat nonton nih film, wah seru, konsentrasi nggak? Konsentrasi, langsung dilihat itu, wah itu tangannya pegang apa tuh, aduh ini. Coba nggak berminat, bisa nggak kita konsentrasi? Ya nggak ada lah, wong namanya juga nggak minat. Saya disuruh nonton bola, ya saya nggak minat. Siapa yang juara, siapa yang menang, siapa yang ngegolin, saya nggak ngerti ah. Siapa yang ngegolin? MU. MU itu siapa? Yang mana? Nggak minat. Tapi anak saya pasti dia akan, waduh itu tuh kakinya wah luar biasa loh. Tadi dia bisa apa istilahnya tuh kalau main sepak bola kalau kakinya bisa apa ya? Bukan ngeles gitu, maksudnya bisa ngegocek. Ngegocek. Ini bukan Gojek ya. Gocek.
ngegocek tuh kakinya itu loh, Mam. Wah, nah dia memperhatikan, saya mah nggak akan. Karena saya nggak berminat. Gimana nih supaya stabil? Bikin dong itu jadi berminat. Gimana coba? Berminat sangat berhubungan dengan semangat. Ya, jadi semangat dan berminat tuh akan berjalan beriringan. Coba nih ibu-ibu ya nonton apa ya? Wah, YouTube itu bikin masakan gitu. Oh, minat nggak? Minat. Saya kalau mau sekarang kan gampang ya. Bikin kulit risol yang nggak gampang pecah. Saya lihat berapa banyak tuh videonya, saya liatin. Ini pakai apa kok bisa ya dia ini gitu ya. Nah, itu kan kita jadi konsentrasi, kita berminat karena kita ada semangat. Ya. Oke, next. Oke, ini Bu ada lagi. Bu Charlotte, PTM akan segera dilakukan di sekolah. Selama setahun lebih di rumah, kehidupan sosialnya hanya bersama orang tua dan saudara kandung. Bagaimana orang tua harus membekali apa saja untuk anak bisa kembali bersosialisasi di sekolah secara fisik ataupun mental, karena suasananya kan beda Bu di sekolah dan di rumah. Nggak apa-apa, nanti juga bisa otomatis lah. Learning by doing ya Bu? Iya, nggak usah waduh nanti dia gimana? Ya udah nanti dia proses berantem nggak apa-apa. Dia proses pulang lagi. Ma, tadi temanku jahil dah. Nggak apa-apa. Ya, biarkan dia mengalami proses-proses itu. Jadi nggak usah kita nih, nanti ya kamu di sekolah ya, ada teman kamu nanti kalau jahil ya, kamu jauhin ya. Nanti ya kalau teman kamu begini, ya nggak usah lah, itu udah bikin tegang dulu. Sebelum ke sekolah udah membuat suasana itu jadi tegang ya. Nggak apa-apa, Anda bisa menyiapkan dengan nanti asik loh ya, teman-teman yang biasa ketemu di apa namanya di maya gitu di layar, nanti kamu ketemu ya, tapi kan memang ada social distancing itu ya. Jadi nggak bisa peluk-pelukan, nggak apa-apa, dari jauh sekarang mah udah bisa lihat orangnya, kemarin mah cuma lihat gambarnya doang kan. Betul. Tuh ya. Oke, lanjut nih Bu. Bagaimana kami sebagai orang tua membangun kepercayaan diri anak dan mempertahankannya dalam kemampuan menyelesaikan tugas sekolah sesuai yang diminta oleh gurunya? Kepercayaan diri anak sangat berkaitan dengan anak merasa dirinya berharga. Jadi self-confidence itu hasil daripada self-esteem yang tinggi. Self-esteem yang tinggi hasil daripada self-image yang positif. Self-image itu hasil daripada self-acceptance. Jadi gimana nih supaya anak pede? Ya, dia juga mau menyelesaikan tugas. Mulai dari menerima. Diterima dulu tuh anak. Kalau itu anak diterima, dia juga bisa terima dirinya. Kalau dia bisa nerima dirinya, dia tahu nih, dirinya punya kemampuan. Dia bisa nih nyelesain, oh iya gini nih, kan aku udah bisa, aku udah diajarin kan. Iya, aku pasti bisa. Nah, ketika dia udah lihat, oh ini aku pasti bisa nih. Self-esteem-nya naik nggak? Iya, naik lah. Ada nggak self-confidence? Ada. Itu tuh semua beruntutan. Jadi kayak efek domino. Ya, tapi kalau kita udah gini, aduh kamu tuh males banget sih, tuh kan tulisannya jelek lagi, mana bisa dibaca sama guru, nanti hasilnya pasti guru akan ini. Kalau kamu nggak naik gimana? Awas ya kalau sampai nggak naik. Ya ampun, kalau udah dimarahin seperti itu, gimana punya kepercayaan diri? Ya, yang tadinya dia mulai punya keinginan, pupus deh segala harapannya. Ya udahlah, aku emang bodoh, aku nggak bisa, aku nanti nggak naik kelas. Nah, semua hal-hal negatif itu yang dia pikirkan. Ya. Oke, thank you Bu Charlotte. Sepertinya Miss Dina ada pertanyaan. Ini ada yang direct message. Ya. Ada yang direct. Bagaimana menghadapi orang tua yang selalu mengerjakan tugas anaknya saat PJJ?
Sudah dikasih tahu nggak mau berubah, ya. Nah, tadi kan ada tuh gambarnya kan? Gambarnya Ibu Charlotte tadi. Ya kan? Ya, walaupun kita tahu ini kan bakal merugikan anaknya. Ini orang tua bukan sedang menolong anak. Kita kasih tahu, Bu, kalau Ibu tolong, maaf ya Bu, nanti bakal ngerongrong. Ya, bakal ngerongrong Ibu nanti kalau sekolah. Ya kan? Nah, kalau Ibu bukannya sedang menolong, bikin anak merongrong, nanti Ibu deh yang melolong. Ya. Nah, kalau udah Ibu yang melolong gimana nih? Ya, ini sih Bu, maaf ya, apa yang kita lakukan sekarang itu ada dampaknya. Semua tuh ada pilihan, Ibu. Mendingan susah di depan, apa Ibu mau susahnya di belakang? Ya, karena yang namanya pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masa Ibu mau bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian, Bu? Ya, udah Bu, mendingan juga susahnya sekarang. Jadi lebih sedikit susahnya. Kalau nanti mah susahnya jadi banyak. Coba Bu, kalau sekarang Ibu bantuin ya Bu. Berarti selama ini kalau dia dibantuin kan nggak bisa selamanya ya dibantuin ya Bu ya. Nanti waktu anak Ibu ke sekolah dia nggak bisa Bu ngerjain. Dia jadi nggak percaya diri. Yang Ibu rusak bukan soal nilai Bu. Saya mah tahu dia bisa nggak bisa. Saya mah tahu itu nilainya Ibu tahu. Bagaimana atuh kalau ditanya nggak bisa, tahu-tahu dites 10, ya pastilah ini mah nilai orang tuanya. Tahu, saya udah tahu gitu ya. Ya kan? Kita mah guru udah tahu. Betul. Tapi sekarang yang Ibu rusak pada diri anak adalah kepercayaan diri. Dan Ibu rusak bukan untuk saat ini saja. Ibu rusak sepanjang hidupnya. Jadi kalau Ibu melakukan hal ini dan Ibu anggap benar, Ibu anggap baik, maaf Bu, saya harus memberitahu. Ya, memberitahu Ibu demi anak Ibu. Bukan demi saya. Jadi ini mah bukan soal nilai, Bu. Ya kalau misalnya nilainya 10 ya saya juga tulisnya 10 sih, Bu. Walaupun saya tahu itu bukan nilainya. Ya, nanti juga saya bisa kasih tes dia, tes apa namanya, tes apa namanya, kalau kita tes dadakan gitu ya, atau kita memberikan tes one on one ya, kan ketahuan juga tuh ya, dia hasilnya begini ya kita tes aja. Nah ternyata kan dia nggak bisa, kasihan Bu dia. Dan anak itu tahu loh kalau dia dibantu. Dan dia sedang mengatakan kepada dirinya, emang aku nggak bisa, makanya harus dibantu. Kalau aku nggak dibantu, aku nggak akan bisa. Bu, kalau dia sudah punya filosofi begitu, dia sudah punya pemahaman seperti itu, menurut Ibu bagaimana? Kasihan loh Bu, anak Ibu. Kira-kira gitu ya. Bagaimana cara orang tua, ini banyak yang direct nih, Mr. Robin, ke saya nih. Oh, langsung ke Ibu. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang ingin mendisiplinkan anaknya, tapi selalu mengatasnamakan gurunya, agar si anak mau nurut. Apakah tindakan hal ini baik? Nah, jadi gini ya. Ini kita orang tua ngomong gini. Nanti ya, Mama kasih tahu Mr. Robin, gitu Aduh. kan? Iya. Ya. Nama saya juga sering disebut-sebut dah, sering dipakai ya istilahnya ya, difitnah tuh nama Iya, saya ya kan? betul Bu Charlotte. Jadi tuh ke anak tuh supaya nanti Bu Charlotte udah ngomong nih sama Mami ya. Bu Charlotte udah ngasih tahu loh. Kalau kamu tuh begini. Padahal mah dia ngarang atau Iya, dia apa begitu ya. Supaya anaknya nurut. Sekarang saya tanya, sebetulnya tuh anak pertama ya. Kemungkinan tahu nggak? Tahu. Tahu kalau maksudnya nggak bakal disampaikan ke Mr. Robin.
Ya, tahu bahwa tuh mungkin nggak mungkin lah Bu Charlotte ngomong begitu, gitu ya. Jadi maksudnya tuh anak kemungkinan tahu bahwa itu nggak benar. Jadi yang dia lihat apa? Kan berarti mama cuma ngebohong. Mama cuma pakai atas nama. Mama cuma buat nakut-nakutin. Istilahnya kan, awas anjing galak gitu kan. Oh, iya. Nah, jadi yang ditakutin anjingnya ya maksudnya. Nah, itu kan si anak nggak akan respect. Tambah dia nggak mau ngedengar lagi. Yang kedua, bisa begini. Nanti ya Mr. Robin loh. Maksudnya gitu ya. Maksudnya Mr. Robin yang akan marah. Mr. Robin yang ngomong sama Mami. Artinya apa? Mama mah nggak mampu mendisiplin kamu. Yang mampu tuh Mr. Robin. Ya. Jadi Mr. Robin lah yang bisa mendisiplin. Ya udahlah tuh anak juga bagaimana bisa respect, bisa mau dengar Bapak Ibu. Udah jangan pakai atas nama. Ya, kita tidak sedang mengatasnamakan. Kita bilang bahwa tindakan kamu ini Mama tidak setuju, Mama harus mengarahkan kamu, Mama harus ini, harus ini. Itu mah kita lah yang mendisiplin. Jadi harus kebanyakan juga bukan nama guru, bisa nama suami gitu kan. Nanti ya papa pulang ya, kamu dimarahin loh. Nanti mama kasih tahu papa. Udah si papa tuh dijadiin itu tuh yang awas papa galak gitu kan. Ya. Jadi dampaknya nggak positif. Next Pak, masih ada lagi? Yang di DM Ibu sudah? Sudah. Oh, sudah. Miss Dina seperti tadi ada pertanyaan bicara. Miss Dina? Oh, iya. Ya, pagi Bu Charlotte. Saya sih mau menanyakan ini aja sih Bu. Kita kan pembelajaran udah mulai hybrid nih sekarang, baik PTM dan online. Nah, kira-kira ada tips ini nggak Bu? Kadang tuh kalau lagi online, terutama anak yang mulai agak kelas besar ini kan agak tricky ya Bu ya. Jadi dia suka matiin video. Kita sudah tegur nih, ayo dong dinyalain videonya atau gimana. Nah, gimana nih? Mungkin kita bisa dikasih tips juga nggak Bu? Supaya anak ini nih mau gitu. Kadang kan kita merasa jadinya kayak ngomong sama layar kosong gitu loh. Nah, ini ada muridnya nggak gitu. Jadi anak itu harus dibangun relasinya itu one on one. Jadi di luar pembelajaran kita hubungin dia satu-satu. Kalau relasi udah kebangun, pasti saya yakin dia mau. Tapi kalau kita di depan aja udah, semua buka layar ya, semua open ya, open. Coba Ibu mau lihat tuh. Oh, ada yang nggak mandi nih kayaknya ya. Ini ada yang masih pakai daster, pakai piyama nih ya. Udah ilfeel aja tuh anak. Nggak bakal mau. Nah, jadi bangun hubungan dulu sama mereka. Ibu bisa kontak kamu nggak ya? Gimana kamu? Ada masukan nggak buat pelajaran Ibu? Ngebosenin ya? Iya ya. Gimana kamu? Baik-baik aja? Ya, kita bangun relasi dulu. Kira-kira seperti itu, karena memang susah sih. Kalau kita di sekolah kan kita bisa bangun relasi, kita lihat dia ke kantin, kita lihat dia di kelas, gitu ya. Tapi kalau di sini, ya kayak saya nih ngomong sama layar doang, ya. Cuman Mr. Robin doang aja yang ngangguk-ngangguk, yang lain saya nggak kelihatan. Aduh. Gitu ya. Oke. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya langsung boleh. Saya masih kasih waktu. Ada? Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya. Ini sekarang anak-anak itu kan suka ini ya, megang tab, main game itu gimana caranya untuk mengurangin itu ya? Gitu. Iya. Bu, ya pastilah yang enak mesti digantinya sama yang enak ya, Bu. Jadi supaya dia nggak main game mesti apa, Bu? Jangan disuruh nyikat WC kan? Ya nggak mau gitu. Ciptakan hobi yang baru. Iya. Kasih kegiatan yang menarik. Ibu dampingin. Mau apa? Mau pelihara anjing? Mau beli akuarium? Pelihara ikan?
mau beli sepeda, mau coba apa, ayo. Jadi kita kasih dia kegiatan. Jangan main game. Nah, aku ngapain? Ya diem aja situ duduk. Belajar. Suruh jangan main game, gantinya belajar. Ya nggak mau lah, Bu. Nggak equal. Ayo, harus kegiatan yang menarik ya. Ya, terima kasih Bu sarannya. Ya. Oke, Bu Charlotte ada pertanyaan lagi nih. Ada orang tua bertanya, bagaimana, jadi dia itu waktu awal belajar dengan mamanya itu, mamanya marah-marah. Mamanya marah-marah sampai anaknya takut. Nah, sampai sekarang, jadi kalau mau belajar sama mamanya udah takut duluan nih Bu. Nah, bagaimana cara, bukan mengatasi berarti ya, memperbaiki, berarti kan itu kesalahan di awal ya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Ya, salahnya cuman 2 bulan, mesti disembuhkannya 2 tahun, Bu. Nggak bisa 2 bulan aja. Wong anak ini sudah trauma, anak ini nggak usah ngedengar suara ibu. Peristiwa itu sangat kuat sekali di dalam benak pikirannya, di dalam memori. Bahwa dia disalahin, dia dibentak-bentak, dia dimarahin gitu. Nah, jadi kan ibu sudah mulai gini, memang butuh lama untuk dia rileks, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang mah di kamus ibu nggak boleh marah. Ya, dia mau lambat, dia nggak mau mikir, dia nggak mau ngerjain, pokoknya nggak boleh marah. Saya suka agak kesel dulu karena ditanya diem aja, nggak apa-apa, itu proses penyembuhan, Bu. Didiemin 2 jam ya nggak apa-apa. Ibu mau dia sembuh nggak? Nah udah, nanti sabar aja, karena si anak itu juga perlu waktu untuk dia sembuh gitu ya. Nggak bisa instan ya Bu ya, Nggak berubahnya ya. bisa. Tapi kan kalau ya namanya manusia kan nggak bohong lah Bu ya. Pengen berubah ngelihat anaknya gitu langsung berubah, langsung jadi lebih bagus, jadi dari yang kemarin agak takut sekarang langsung berubah nggak takut. Ya setiap orang tua pasti pengennya cepet Bu ya. Tapi kan itu Iya. nggak Cuman bisa. kan sekarang masalahnya dalamnya aja udah rusak. Ini bukan rusak luar, rusak dalam. Nih kalau mau ngomong tuh apa? Amsyong. Nah, Amsyong. Itu bahasa Jawa ya Bu? Amsyong bahasa Jawa. Maksudnya rusak dalamnya gitu loh. Nah, berarti kan ngebenahin dalamnya tuh lebih susah. Harus lebih sabar ya Bu? Iya. Oke ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Ayo. Oke, Pak. Ya, kebetulan anak kita kalau sudah zaman sekarang ini kan udah pasti pakai toolsnya itu kan tools yang online ya, tablet, HP, dan kita tahu di dalam situ pasti ya bisa jadi ada games, ada YouTube dan segala macamnya kan. Meskipun kita bisa batasi ya, maksudnya secara aplikasi kita bisa batasi penggunaannya dia. Tapi kita juga tahu bahwa pergaulan mereka juga sekarang ini menggunakan tools yang sama juga. Mereka kan nggak bisa ketemu nih gitu loh. Nah, saya merasa agak kesulitan antara kita bilang namanya membatasi atau kita memberikan pengertian ke mereka bahwa ini harusnya hanya seperlunya saja gitu loh. Tapi mereka kan perlu bersosialisasi, tapi menggunakan tools yang sama. Mungkin Ibu ada tips buat kami orang tua untuk agar bisa memberikan pengertian kepada mereka. Terima kasih. Iya, Pak, untuk anak-anak nggak gampang untuk Bapak mengatakan nggak boleh ya, misalnya, atau dibatasi, jangan main sama dia. Karena sekarang ini dengan dunia maya, dia bisa kemana-mana, bahkan bertemannya sama orang yang di luar negeri, bertemannya sama orang yang puluhan tahun lebih tua juga bisa, tanpa kita tahu loh, dia tuh siapa. Jadi dia berteman dengan siapa, kita aja nggak tahu. Dia aja nggak tahu, Pak, orangnya tuh siapa. Itu yang mengerikan memang. Oleh karena itu, kita yang mesti ngedampingin. Jadi kita masuk, kalau dia ada IG, ya kita ke IG-nya. Pokoknya intinya kita coba bersahabat, berteman nih dengan si anak. Kita masuk ke dalam pertemanannya. Gitu. Jadi kalau dia nih main game nih Pak, kan punya tuh teman-teman main game, ikut aja di dalamnya main game.
Cuman Bapak jangan kebablasan ikut main game. Jadi tahu tuh kan temennya kan ngomong, gila lu, mati lu, bla bla. Ya. Nanti baru Bapak bisa bahas itu di luar itu. Tadi Papa yang ngedenger ya si anak itu yang ngomongnya, ampun deh ya. Itu mah biasa Pak. Biasa dia tuh begitu gitu. Jadi kita tahu nih, oh itu value-nya si anak. Ya, ikutan aja kan bisa tuh kita pasif ikut main ya. Betul nggak sih? Iya, betul Bu. Iya, thank you Mr. Robin yang juga suka main ya. Ketahuan deh. Anak saya juga Pak. Ya, cuman saya emang nggak demen sih. Nah, jadi ya suami saya mah dulu waktu anak saya remaja juga ikut-ikutan main. Supaya apa? Bukan supaya ikut mainnya. Kita tuh bukan lagi kepengen mainnya. Karena kita kepengen mengambil hati dia. Memenangkan hatinya. Jadi nggak bisa dengan larang ini, larang itu. Jangan main nama ini ya, jangan main nama itu ya. Nggak bisa dah, udah nggak laku. Yang ada mah kita dikibulin aja. Ya, nanti kita ditinggal sama dia. Ya maksudnya ya kehidupan dia yang real sama kehidupan dia yang dia kasih lihat ke kita beda. Jadi dia kasih lihatnya mah kita yang baik. Maksudnya si anak baik-baik atau apa begitu. Nah, oleh karena itu waktu kita hidup ngikutin dia yang real, kita juga nggak bisa, tuh jangan main sama si itu ya. Udah kamu nggak boleh main game ini. Oh ya, tambah ditutup sama dia. Mendingan nggak apa-apa, buka-bukaan aja. Udah sekarang dilihat. Sementara kalau dia masih ada di dalam -1 + 1, tuh. Maksudnya belum keluar dari koridor. Aduh, udahlah Pak. Udah. Kita tuh nggak konflik untuk hal yang nggak prinsip. Misalnya temennya dia ngomong, gila lu, apa-apa gitu. Oh iya, kalau menurut kamu gimana? Itu mah bahasa dia lah Pak, bahasa dia. Oh ya udah, ya kita jadi tahu gitu kan. Tapi kita nggak langsung jangan main loh sama dia. Nanti kamu ikut-ikutan sama dia. Nah, kalau kita parno mah bakal ditinggal sama anak. Iya, malah jauh ya Bu. Udah sementara ini pokoknya kita menangin hatinya. Dia mau terbuka, mau cerita apa aja yang bikin kita kaget. Tapi buat kita kelihatannya, oh gitu ikut ketawa. Jadi dia gila, kita ikut gila dikit lah ya. Tujuannya mah supaya connect ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, thank you Pak. Nah, Bu Charlotte ada lagi nih, udah lumayan lagi nih. Nah, tentang online juga, bagaimana menghadapi anak? Jadi dia kalau ketika kelas online maunya buka YouTube, tapi kalau dimarahin tantrum Bu. Nah, orang tuanya jadi nggak pernah dia mau ikut kelas online karena begitu buka gadgetnya atau laptopnya yang dia mau buka ya YouTube. Dimarahin. Ini maksudnya anaknya pasti masih kecil nih. Kelas berapa? Kelas berapa? TK. Leona. Mam? Kelas TK, Bu. TK. Iya, kalau TK mah itu mah otoritas orang tua tuh. Nak, kalau kamu mau buka YouTube, maaf, nggak bisa. Karena ini sekolah suruh bukanya Gmeet ya, Google Meet ya. Aku nggak mau. Iya udah, nanti kita kasih tahu ibu guru. Ya, sekarang kita buka Gmeet dulu. Bu, ini anaknya nggak mau sekolah, Bu. Gitu. Ini mah tinggal tega aja, anak masih TK. Ya, tega, teguh, tegar. Kalau nggak jadi 3T, tahu, tempe, tape. Ayo. Ya, next. Oke, Bu. Bagaimana cara membuat anak pertama tidak benci atau cemburu ke adiknya? Seperti ingin selalu diutamakan, tidak mau berbagi. Kalau bisa adiknya nggak dikasih apa-apa, gitu. Tidak dikasih kasih sayang, semuanya lah intinya gitu, Bu. Ya, ini kan intinya si kakak yang butuh dapat perhatian. Jadi sekarang beralihlah kepada si kakak. Ya, si kakak nih tangki emosinya, kantong emosinya lagi bocor. Jadi harus ditambal. Kenapa? Karena si kakak merasa dia tidak disayang. Lalu Anda harus minta maaf. Ya, minta maaf untuk sampai dia bisa merasa begitu. Ya, kan kita pasti nggak sadar ya. Jadi kita
minta maaf, dan sekarang justru yang didekatin si kakaknya. Hmm. Begitu si kakak udah penuh tangki emosinya dengan kasih, pasti dia mampu mengasihi adiknya. Ya, jadi nggak usahlah kita, misal orang tua sudah berusaha adil memberikan yang terbaik, itu kan menurut kita. Menurut si anak mah enggak. Tetap si anak merasa mama sayangnya Dede. Kenapa? Ya karena mama sering marahin aku. Walaupun kita marahin karena dia salah, tapi dia tetap merasanya dia lebih banyak dimarahin daripada adiknya. Ya udah, itu mah fakta kan. Nah, ataupun apapun itu perasaan dia, ya kita minta maaf. Minta maaf untuk ada perasaan begitu dan berubah. Kan ibu mau dia sembuh kan? Supaya dia nggak benci adiknya kan? Supaya dia nggak cemburu, ya caranya penuhin tangki emosinya dengan kasih. Ya, next. Oke, Bu Charlotte, apakah efektif orang tua mengajar anak dengan cara marah-marah? Ya kagak lah. Ya kagak Sekarang lah. gini aja, kita mau nggak kalau kita jadi murid, lalu yang ngajarin kita marah-marah? Efektif nggak? Nih, kita nih yang belajar jadi semangat, gara-gara dimarahin tuh kita jadi tambah kinclong, tambah ngerti, tambah antusias. Yang enggak kan, tambah dimarahin kita tambah sebel. Ya, next. Terakhir kali ini Pak. Iya, terakhir Bu Charlotte. Bagaimana menghadapi anak yang belajar online tapi maunya didampingin orang tuanya terus? Kalau ditinggal sebentar, anaknya langsung jalan-jalan. Iya, ini kan pasti anak yang kecil ya, TK gitu ya. Ini grade 1 kayaknya. Oh, grade 1. Iya. Ditemenin, lalu kemudian pelan-pelan di dekat situ pakai alarm, pakai waker. Ini mama pergi 3 menit ya. Kalau kamu ada di sini 3 menit, kamu bisa nggak jalan-jalan, dites aja dulu. Karena dia perlu pelan-pelan, dipercaya kamu bisa kok. Nih ya, mama 1 menit ya. 1 menit nih, mama ke sana dulu sebentar. Coba deh, ya. Karena entah dia nggak percaya diri, entah dia sebetulnya memang nggak mau taat. Jadi ini masalah ketaatan. Jadi berarti nggak ada monitor, ya dia jalan-jalan. Jadi bagi dia sebetulnya dia kepengennya jalan-jalan, nggak mau sekolah. Tapi bagi dia butuh monitoring. Nah, oleh karena itu sekarang waktu pendampingan itu Anda mesti mulai nggak sebelahnya, mulai agak lebih jauh gitu. Dan Anda pertama monitor, kemudian nanti berikutnya Anda sambil nulis, sambil nyatet, sambil apa, misalnya ada sesuatu yang Anda lakukan sendiri. Jadi keterlibatan Anda mulai pelan-pelan dilepaskan, ya. Oke. Terima kasih Bu Charlotte, saya mewakili sekolah juga peserta webinar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih Bu Charlotte udah mau sharing-sharing hal-hal yang positif buat kita di sini. Oke, untuk Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, Sekolah Shekinah Transformasi Bangsa juga membuka pendaftaran. Nah, untuk bulan ini sampai bulan Januari nanti kita ada special price-nya. Nah, tapi untuk special price-nya bisa langsung menghubungi admin sekolah, Miss Linda. Nah, jadi kalau anak yang udah di sini nih, Bapak Ibu anaknya sudah ada yang di sini, nah boleh kasih tahu dah teman-temannya, tetangganya biar bisa sekolah bareng. Karena kan sebentar lagi PTM full nih kali ini ya. Jadi kan kita bisa ke sekolah bareng-bareng ya kan? Oke. Untuk acara kita sudah bisa kita tutup. Sebentar lagi kita akan doa penutup. Saya boleh undang Miss Ike. Oke, terima kasih Mr. Robin, terima kasih Bu Charlotte atas waktunya, terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang boleh meluangkan waktunya untuk datang ke seminar. Tadi kita memulai seminar dengan doa dan kita juga menutupnya atau mengakhiri seminar ini juga dengan doa. Kita akan berdoa secara Kristiani, mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih untuk acara seminar hari ini. Tuhan bisa berjalan dengan baik, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Bu Charlotte Tuhan yang sudah memberikan ilmunya Tuhan
bagi kami, baik kami sebagai guru, baik kami juga sebagai orang tua, untuk mendidik anak kami. Biarlah apa yang diberikan tadi itu bisa menjadi bekal kami Tuhan di dalam mendidik anak-anak kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kehadiran orang tua di dalam seminar ini Tuhan. Biarlah orang tua yang mengikuti seminar tadi juga membawa menjadi berkat Tuhan apa yang disampaikan oleh Bu Charlotte Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi kami untuk bisa mendidik anak-anak kami, mengantarkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang bisa bersaing di dalam dunia pendidikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah acara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini Tuhan. Tuhan kita yang campur tangan hingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu peserta webinar, juga buat Ibu Charlotte. Kalau ada waktu lagi nanti kita bisa ketemu di webinar Shekinah Transformasi Bangsa School selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Foto dulu. Oh, mau foto dulu? Boleh. Miss Dina? Bentar ya Bapak Ibu, kita foto dulu. Boleh di open cam-nya mungkin? Open cam-nya, boleh. Ya, biar kelihatan wajah-wajahnya. Ini Roderick belum nih sama Vela. Oh, berarti Miss Ron pakai makeup dulu ya? Oh, enggak dong. Iya. Ini ada 2 slide. Ini saya mulai ya, yuk. 1, oke, Vela udah. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. Masih ada yang belum buka. Adriel, Dewi Ratna, JJ Jiva Olin, Yanli, Mami Hansel, Briel, dan Ibu Lia, dan Nike. Belum buka cam. Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, tuh ada yang baru buka. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Sudah cukup untuk fotonya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkatin. Terima kasih Bu Charlotte. Boleh. Sudah boleh live. Sudah boleh live Zoom? Ya.